Halo, berikut cara pulihkan cadangan serta transfer data di Samsung Galaxy S26 Anda. Oke, pertama-tama, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mentransfer data dari perangkat lama Anda ke Samsung baru Anda. Lalu saya akan menunjukkan bagaimana Anda dapat memulihkan cadangan dari Google One, kemudian dari Samsung Cloud, dan yang terakhir adalah memulihkan cadangan dari penyimpanan eksternal. Jadi, mari kita mulai. Mari kita klik mulai. Pertama, kita perlu memilih bahasa, lalu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi, pilih bahwa Anda setuju dan klik berikutnya. Oke, ini adalah hal pertama yang kita butuhkan, pengaturan menggunakan perangkat lain. Jika Anda melihat pada perangkat saya sebelumnya, opsi untuk pengaturan sudah muncul. Jika tidak muncul, klik pada Galaxy atau perangkat Android, atau jika Anda mentransfer data dari iPhone atau iPad, pilih opsi kedua. Dalam kasus saya, perangkat lama saya adalah Android, jadi saya harus memilih itu. Dan sekarang kita perlu memindai kode QR ini. Juga, jika Anda melakukannya untuk pertama kali, Anda mungkin harus mengunduh Smart Switch di perangkat lama Anda dari Play Store. Itulah aplikasinya, biar saya tunjukkan dengan cepat. Cara menginstalnya. Maksud saya, cara menemukannya. Anda hanya perlu membuka Play Store, lalu ketik Smart Switch. Tapi pertama-tama saya perlu verifikasi. Oke, saya juga mungkin harus mengonfirmasi. Oke, jadi beri saya sebentar. Oke, saya sudah verifikasi. Dan sekarang klik cari di perangkat lama Anda dan ketik Smart Switch. Lalu cukup unduh aplikasi ini. Oke, sekarang mari kita pindai kode ini di Samsung, baru kita. Jadi saya akan menggunakan Google Lens untuk ini. Tapi pertama-tama, saya harus menemukannya dulu. Oke. Saya penasaran kemana perginya di perangkat lama saya. Oke, ini dia, ternyata menghilang. Sekarang saya bisa memindai kodenya. Tapi kecerahannya sangat rendah, jadi biar saya tingkatkan sedikit. Oke, boom, sekarang pasti akan berhasil. Oke, sekarang kedua perangkat akan saling terhubung. Sekarang di perangkat lama saya harus memverifikasi dengan menggambar pola yang saya gunakan sebagai kunci layar. Oke, seperti yang bisa Anda lihat, Samsung baru kita secara otomatis terhubung ke Wi-Fi di jaringan yang sama seperti ponsel sebelumnya. Oke, sedang menyiapkan ponsel, mungkin kita harus menunggu sebentar, jadi sekarang kita hanya perlu bersabar sampai seluruh proses selesai. Seperti yang Anda lihat, prosesnya tidak memakan waktu lama. Saat ini, karena ingat jika Anda menyalin banyak data, seluruh prosesnya mungkin akan memakan waktu. Oke, sekarang klik berikutnya, klik setuju, klik izinkan, dan sekarang pilih bagaimana Anda ingin terhubung. Anda bisa menggunakan kabel, dalam kasus saya kabel USB-C ke USB-C, tapi saya ingin melakukannya secara nirkabel. Jadi sekarang klik lanjutkan di perangkat lama Anda, klik lainnya, lanjutkan, pilih saat menggunakan aplikasi, klik izinkan, 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 pokoknya izinkan semuanya. Sekarang klik ayo mulai. Saya juga ingin terhubung secara nirkabel dan sekarang saya perlu memindai kode di sisi kanan menggunakan ponsel saya sebelumnya. Jika tidak mau terhubung, Anda bisa klik itu. Jika Anda mengalami kesulitan memindai, kita bisa lakukan ini.
Langsung saja. Seperti itu saja. Oke. Sekarang kedua perangkat sudah terhubung satu sama lain. Di sini saya hanya akan menyesuaikan kecerahan sedikit karena terlalu terang. Oke. Dan sekarang pilih siapa yang ingin Anda transfer. Anda bisa memilih semuanya. Dalam kasus saya, ini akan memakan waktu sekitar 1 menit. Anda bisa menyalin hanya panggilan, kontak, dan pesan, atau jika Anda klik custom. Lalu selanjutnya, Anda bisa memilih secara manual hal-hal apa saja yang ingin Anda salin. Dalam kasus saya hanya ingin menyalin panggilan, kontak, dan pesan. Ya, jadi prosesnya tidak akan terlalu lama. Sekarang seluruh proses akan dimulai dan kita harus melalui proses pengaturan secara manual. Jadi sekarang kita bisa mengatur kunci layar. Namun, saya akan melewatinya dulu karena selalu bisa diatur nanti di pengaturan. Ketika Anda sampai di layanan Google, cukup gulir ke bawah dan klik terima. Sekarang kita punya layanan cadangan yang benar-benar sangat berguna dan saya selalu mengaktifkannya, tapi itu terserah Anda, ini perangkat Anda, dan kita bisa lihat di perangkat lama saya bahwa prosesnya sudah selesai. Sekarang kita perlu memilih browser default dan mesin pencari. Kalau saya pribadi, saya selalu memilih Google Chrome sebagai browser default dan Google sebagai mesin pencari saya. Klik pada atur sebagai default. Dan sekarang kita punya Gemini yang merupakan asisten AI pribadi kita. Klik berikutnya dan di sini kita bisa mengaktifkan fitur yang memungkinkan kita untuk meluncurkan Gemini. Cukup dengan mengucapkan kalimat ini. Itu terserah Anda. Saya akan mengaktifkannya, kenapa tidak? Baiklah, kalau begitu sekarang kita perlu menunggu. Dengan sabar sampai seluruh komponen datanya benar-benar termuat sepenuhnya. Oke, akhirnya sudah termuat, memang butuh waktu. Sekarang kita punya kemungkinan untuk masuk ke akun Samsung kita. Tidak wajib untuk masuk, tapi tentu saja jika Anda mau, Anda bisa membuat akun sekarang juga. Anda bisa klik lupa kata sandi atau belum punya akun, jadi Anda bisa membuatnya langsung di sini. Atau Anda bisa klik atur nanti di pengaturan, itu juga tersedia. Jadi untuk sekarang saya akan melewatinya dulu. Gulir ke bawah. Klik lewati jika Anda ingin melewati akun Samsung. Sekarang gulir ke bawah lagi, klik setuju, pilih mode tampilan Anda, terang atau gelap. Saya akan tetap menggunakan yang terang. Oke, saya rasa kita perlu menunggu 1 kali lagi. Dan ponsel kita seharusnya sudah siap digunakan. Di sini, kita punya aplikasi yang direkomendasikan yang bisa kita perbarui. Oke, mari klik berikutnya. Oke, semuanya sudah siap. Klik beranda. Oke. Dan beberapa hal mungkin masih dalam proses transfer. Di latar belakang Anda bisa memantau semuanya langsung di sini. Jadi jangan putuskan koneksi dari Wi-Fi dulu jika masih ada yang sedang disalin. Dan cukup tunggu sampai semuanya selesai diunduh dan ditransfer. Oke, itu adalah metode pertama. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa memulihkan cadangan dari Google One. Oke, sekarang metode kedua. Sekali lagi, kita sedang melakukan proses pengaturan seperti yang Anda lihat. Dan sekarang, ketika kita memiliki kemungkinan untuk mengatur perangkat kita menggunakan Anad-A, kali ini kita perlu klik atur secara manual. Dan sekarang kita perlu terhubung ke Wi-Fi, ini wajib. Jadi cari jaringan yang tersedia untuk Anda dan masukkan kata sandinya. Klik sambungkan. Dan sekarang klik, kebenarnya Anda tidak perlu klik berikutnya. Ini akan berjalan otomatis. Dan sekarang sekali lagi kita perlu menunggu. Oke. Salin data yang hilang. Klik berikutnya. Dan sekarang pilih bahwa Anda tidak dapat menggunakan perangkat lain.
Sekarang kita akan memiliki kemungkinan untuk masuk ke akun Google kita. Dan berkat itu kita akan dapat memulihkan cadangan kita. Jadi sekarang pertama-tama ketik emailnya. Lalu klik berikutnya. Dan sekarang kita harus mengetikkan kata sandi. Kemudian klik berikutnya. Dan dalam kasus saya juga perlu memverifikasi di perangkat kedua saya, jadi beri saya waktu sebentar. Oke. Di sini, Alexander, jika Anda mau dan Anda dapat mengatur kontrol paralel. Saya tidak menginginkannya, jadi saya akan memilih untuk menggunakan perangkat ini. Klik berikutnya, klik setuju. Oke, sekarang kita bisa memilih cadangan mana yang ingin kita pulihkan. Dalam kasus saya harus memeriksanya dulu, saya punya daftar yang sangat panjang. Namun, saya sudah membuat cadangan di Samsung saya 1 jam yang lalu, jadi saya ingin memulihkan cadangan ini. Oke, untuk hal-hal seperti Google Photos, Gimbal, Client, dan Drive, semuanya akan disinkronkan secara otomatis. Dan di sini, jika Anda mau, Anda juga bisa memilih secara manual hal-hal apa saja yang ingin Anda pulihkan. Dalam kasus saya ingin semuanya kecuali aplikasi, jadi saya akan membatalkan pilihannya dan sekarang klik pulihkan untuk memulai prosesnya. Oke, dan sekarang, sama seperti pada metode sebelumnya, kita harus melalui proses pengaturan. Jadi untuk saat ini saya akan melewati pengaturan kunci layar. Tentu saja, nanti bisa diatur di pengaturan. Sekarang, gulir ke bawah lagi lalu klik terima. Kita punya layanan cadangan, saya akan mengaktifkannya sekarang. Sekarang, untuk game ini klik berikutnya. Anda bisa mengaktifkan fitur untuk menggunakan kalimat Hey Google guna meluncurkan game ini. Saya akan melewatinya. Baiklah, sedang menyiapkan ponsel. Oh, ternyata kali ini prosesnya jauh lebih cepat. Di sini sekali lagi, jika Anda mau, Anda bisa masuk ke akun Samsung Anda. Anda tidak perlu melakukannya sekarang, Anda selalu bisa klik kalimat di bawah ini dan Anda bisa mengaturnya nanti di pengaturan. Sekarang gulir ke bawah. Gulir ke bawah lagi, klik setuju, pilih mode tampilan Anda, lalu klik berikutnya. Klik berikutnya sekali lagi. Oke, semuanya sudah siap, jadi mari kita klik beranda. Dan sekarang kita sudah siap untuk menggunakan perangkat kita. Dan sama seperti pada metode sebelumnya. Jangan putuskan sambungan dari Wi-Fi dulu, karena beberapa hal mungkin masih diinstal di latar belakang. Anda bisa memantau semuanya di bilah notifikasi di sini. Baiklah, itu tadi metode kedua. Sekarang saya akan menunjukkan cara memulihkan cadangan dari akun Samsung Anda. Oke, sekarang memulihkan cadangan dari Samsung Cloud. Tentu saja pertama-tama Anda harus masuk ke akun Samsung Anda untuk melakukannya. Sekarang gulir ke bawah, cari akun dan cadangan, cari Samsung Cloud, dan klik pulihkan data. Dan di sini Anda akan bisa memulihkan cadangan Anda. Cukup pilih dan klik pulihkan. Seluruh proses akan dimulai. Dalam kasus saya, prosesnya hanya memakan waktu sekitar 2 detik karena di cadangan ini saya hanya memiliki pengaturan dan jam. Jadi itulah mengapa prosesnya begitu cepat. Jika Anda mau, Anda dapat menghapus semua cadangan, mengapa tidak untuk mendapatkan lebih banyak ruang penyimpanan. Dan sekarang mari kita lanjutkan dengan terakhir transfer data dari penyimpanan eksternal. Dan sekarang mari kita pulihkan data dari drive penyimpanan eksternal kita. Jadi mari kita klik lanjutkan lainnya dan izinkan. Sekarang saya perlu memasukkannya. Ledakan. Seharusnya sekarang sudah muncul di layar. Oke, sekarang pilih pulihkan dari memilih. Dan sekarang pilih hal-hal apa saja yang Anda inginkan memulihkan. Semuanya hanya panggilan kontak dan pesan. Atau jika Anda mengklik custom, Anda dapat memilih secara manual hal-hal apa saja yang ingin Anda pulihkan. Kemudian tekan tombol untuk memulai proses.
Dalam kasus saya tertulis bahwa prosesnya akan memakan waktu sekitar 1 menit, jadi mari kita tunggu sampai selesai. Oke, 95%. Oke, tertulis bahwa tersisa 6 menit. Wah, aneh sekali. Tapi mungkin, oke, prosesnya lebih cepat dari yang saya perkirakan, jadi mari kita terus menunggu. Oke, semuanya telah berhasil dipulihkan. Jadi sekarang kita bisa klik berikutnya. Klik selesai. Sekarang kita bisa mencabut drive penyimpanan eksternal kita. Dan sekarang semuanya telah berhasil dipulihkan. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.